Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita sekalian. Di malam hari ini kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh lagi, saya mengajak kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab kita, yaitu dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk itu, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau menggali kekayaan akan sabda Tuhan. Untuk itu, kuasailah kami, berkatilah kami, supaya kami mampu untuk tidak hanya mendengar, tetapi mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbannya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi, melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini yaitu masih mengenai kelanjutan dari kisah Bileam bersama dengan Raja Balak dan juga dengan seluruh bangsa Israel, di mana tema kita dalam Sabda Bina Umat yaitu Tuhan menentukan sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia tentunya tidak akan dapat menghalangi bagaimana kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan kita selaku ciptaan Allah. Apapun yang hendak Allah lakukan, maka itulah yang akan terjadi. Di dalam Allah mewujudkan rencananya di alam semesta ini, yang tentunya adalah rencana demi kebaikan semua ciptaan, adalah suatu rencana yang sangat tidak dapat dipahami oleh manusia. Kadang jalannya sulit, kadang mungkin saja jalannya sedikit lebih mudah. Tetapi tentunya
Di dalam setiap perjalanan kehidupan ini, tidak selamanya akan berjalan mulus-mulus saja. Selalu ada yang namanya lonjakan-lonjakan amarah, bagaimana rasanya kekecewaan, bagaimana rasanya takut, bahkan khawatir dalam hidup. Nah, hal ini pun dirasakan oleh Bileam. Bagaimana ia dengan sekuat tenaganya terus-menerus menolak keinginan dari Balak yang hendak menyuruhnya untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal Bileam yang bukanlah bangsa Israel, tetapi ia percaya kepada Allah Israel dan juga ia mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia dengan sekuat tenaganya mau berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi memang selalu saja ada godaan-godaan. Hingga pada ketiga kalinya Allah menaruh ucapan berkat ke dalam mulut Bileam yang sebenarnya oleh Balak telah dibayar untuk menyampaikan kutuk dari kekuatan tenungnya. Nah, pada ucapan ketiga, Bileam memuji-muji keindahan, kelimpahan, dan juga kekuatan Israel. Walau Balak terus-menerus memarahi, bahkan memaki Bileam untuk berkali-kali, tetapi Bileam tetap tunduk pada kedaulatan Allah. Ia tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia terlebih dahulu bertanya kepada Allah apa yang harus ia lakukan, apakah ia boleh melakukannya ataupun tidak. Ia dengan sepenuh hatinya menunggu jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa nubuatan terjadi ketika Allah membentangkan tindak penyelamatan yang akan ia lakukan. Nubuatan tersebut bagaikan nubuatan mesianis, sebab membicarakan tentang bintang dan tongkat kerajaan yang akan keluar dari keturunan Yakub. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal itu akan terjadi jauh di masa depan dari zaman Bileam. Sesudah mengucapkan nubuat mesianis, Bileam kembali diberi Tuhan kata-kata yang menguraikan kejayaan Israel dalam zaman tersebut. Bagaimana bangsa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian karena bantuan dari Tuhan, dan semua bangsa akan mengakui kedaulatan dan juga perbuatan Allah dalam perjalanan hidup umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadi sejarah. Apakah itu sejarah kelam maupun di kancah pertarungan terang. Kita sebagai orang beriman patutlah mempercayai bahwa Allah tengah menggenapi maksud kekal di dalam dan melalui gereja umatnya. Karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menatap masa depan dengan makin sungguh percaya kepada Tuhan, dengan tetap senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan yang sesungguhnya adalah satu-satunya pengharapan bagi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Karena hanya Allah lah yang mampu untuk memberikan kita suatu kebebasan, memberikan kita suatu kelegaan, bahkan sukacita yang penuh. Mari belajar dari tindakan Bileam yang dengan sepenuh hatinya mau menunggu apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya, dan di saat ia menunggu, ia pun tetap melakukan yang terbaik. Ia tetap berusaha untuk menolak berbagai macam godaan-godaan yang hadir. Dalam kehidupan kita pun ada banyak sekali tantangan, bahkan godaan yang membuat kita mungkin saja tergiur karena harta kekayaan, karena jabatan, karena apapun itu. Tetapi kita harus melakukan hal yang tidak baik. Itu adalah hal yang tidak patut untuk kita perjuangkan, sebab Allah menginginkan di tengah-tengah hal yang kita alami di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah godaan, lawanlah godaan itu. Tahanlah terhadap godaan yang mendatangkan kebahagiaan yang hanya sesaat. Jikalau kita berhasil menahan godaan itu, maka pasti kita akan menemukan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut, karena Tuhan tetap menjaga, memelihara, bahkan
tetap senantiasa melindungi kita, memberikan kita berkat-berkat-Nya yang selalu baru setiap hari. Kita tidak akan merasa kekurangan, merasa takut, khawatir jikalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah setia kepada kita, mari kita setia kepada Tuhan dengan senantiasa mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Allah Sang Sumber berkat, Allah Sang Sumber pengampunan, Allah Sang Sumber pemilik kehidupan kami, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas setiap penyertaan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Terbukti nyata di malam hari ini kami boleh terduduk di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa mengajak kami untuk mengingat, bahkan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuasaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, kami boleh melakukan berbagai hal, melewati berbagai rasa, entah itu suka dan duka. Kami boleh melewati semuanya. Dan kami yakin dan percaya itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, senantiasalah berikan kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh senantiasa mau untuk melakukan kebaikan, mau untuk mengusahakan berbagai hal yang dapat membawa terang dan juga damai Kristus dimanapun kami boleh berada. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan ketika kami akan tertidur di malam ini, tolong supaya kami tidur dengan nyenyak dan dapat kembali beraktivitas di hari esok. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya.